Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my channel, The Studying Channel. Selamat datang di channel saya yaitu channel untuk belajar The Ideas of Abdul. Oke, pada episode kali ini, episode 2, episode 2, how to answer the question, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang grammar atau structure di TOEFL test. So don't forget to subscribe, like, and share. Oke, kita langsung masuk pada materi number 1 atau soal number 1 dari TOEFL test of grammar or structure. Oke, guys, kita akan pahami terus vowel bla 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 placed on the new day on New Year's days is the oldest post-season collegiate football game in the United States, yaitu terus vowel. Oke, terus vowel ini adalah is a place, sebuah tempat, oke, on New Year's days, yaitu sebuah tempat di New Year's days, okay, is the oldest postseason collegiate football game in the United States. Bagaimana kita menerjemahkan is the oldest postseason collegiate football game? Yaitu kita menerjemahkan dari belakang, yaitu sebuah pertandingan, okay, sepak bola, okay, sepak bola, collegiate perguruan tinggi, pasca musim post season itu adalah pasca musim yang tertua atau yang paling tua, kita menggunakan superlatif, ada the, ada di, dan diikuti oleh est, menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat superlatif in the United States. Cara membacanya bukan in the United States, tapi cara membacanya in the United States. Karena apa? Setelah the ada huruf vowel. Maka cara membacanya adalah in the United States. Sama dengan bukan the oldest, tapi the oldest. Kenapa? Karena setelah the ada huruf vowel atau vokal. Maka cara membacanya bukan the, tapi the oldest in the United States atau di Amerika. So, what is the answer of question number 1? Okay. Sambil kita menunggu jawaban, you can do it first. Bisa you kerjakan dulu. Okay. Okay. The answer for number 1 is, the answer is C. Okay. Kenapa kita menggunakan C? Kita menggunakan C di sini. Jawabannya C karena, okay, kita cek di sini. Kalau kita ambil the di sini, takes, maka ini tidak mungkin, guys, karena ada koma di sini. Oke, kalau kita menggunakan jawaban B, it takes, maka akan ada double subject. It-nya juga subject, the vowel, terus vowel juga subject. Maka ini dinamakan dengan redundant atau pemborosan kata. Yang C, ini adalah the best answer. Jawaban yang paling tepat. Yaitu, kalau kita menggunakan C, maka which-nya, the rose vowel which takes place on New Year's Day, maka jawaban C ini adalah the best answer. Karena apa? Ada which. Ada which di sini disebabkan oleh the rose vowel. Maka ada text di sini juga disebabkan oleh the rose vowel. Oke. Kalau kita menjawab jawaban yang paling tidak mungkin adalah jawaban D, ini tidak diperbolehkan karena wrong, salah secara gramatikal. Kenapa salah secara gramatikal? Karena kalau di sini kita letakkan took, artinya verb 2, maka is di sini akan berubah menjadi was. Oke, guys, do you understand with my explanation? Apakah cukup jelas dengan penjelasan saya? Oke, I hope you understand with my explanation. Next, number 2. Experiments. Experiment. Oke, ada S di sini, experiments. Berarti menunjukkan jawabannya D. Untuk menjawab number 2 ini, kita harus kasih pemahaman dulu tentang part of speech.
Yang mana yang subjek, yang mana yang verb. Maka langsung kita petakan. Verbnya represent. Oke. Maka ini masuk verb kata kerja. A giant step ini masuk objek. Oke, kita petakan yang lebih sederhana dulu. Berarti sebelumnya ini kita menggunakan subjek. Maka jawaban yang tepat guys adalah oke. Oke, sambil kita tunggu jawaban, you can do it first. Okay. So the answer is A. Experiment using gene therapy represent a giant step into the medicine of the future. Kenapa jawaban kita tidak menggunakan B? Kalau jawaban kita menggunakan B, maka ada dua verb di sini. Dan tidak diperbolehkan eksperimen use gene therapy, maka ini akan menjadi sebuah kalimat. Kenapa? Ada subjek, ada verb. Karena di sini sudah ada verb, maka tidak diperbolehkan kita menggunakan verb one. Maka yang diperbolehkan kita menggunakan using, tetapi bukan menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat present continuous. Oke, kalau kita menjawab yang C juga tidak diperbolehkan karena eksperimen sudah ada subjek, D juga ada subjek, maka akan ada double subject. Yang D, eksperimen gene therapy uses ini tidak diperbolehkan kecuali ada kata sambung. Experiments of gene therapy uses. Maka uses di sini kita terjemahkan sebagai penggunaan gene terapi. Tetapi karena tidak ada kata sambung, maka jawaban D tidak diperbolehkan. So, jawaban yang diperbolehkan adalah jawaban yang A. Okay guys, do you understand? So, I hope you understand for number 2. Okay, number 3. Blah, blah, blah. Okay. Of the Hawaiian coastline are living other dead. Okay. Jadi untuk menerjemahkan number 3 ini adalah di depan garis pantai Hawaii, coastline itu artinya garis pantai Hawaii are living. Are living. Ada berada makhluk hidup. Others are dead. Dan yang lainnya mati. Other are dead. Jadi kenapa kita others ya? Kenapa kita menggunakan ours? Menggunakan are karena ada others. So what is the answer? Number 3. Bagaimana kita menjawab pertanyaan nomor 3 ini? Kita menggunakan while some type of coral reef atau some type of coral reef. There are many type of coral reefs atau coral reef saja. Jadi coral reefs ini artinya terumbu karang. So, what is the answer of number 3? The answer of number 3 jawabannya adalah yang A. Kita gunakan kata while di sini. Kita gunakan kata while di sini. Sementara beberapa types dari terumbu karang itu, coral reefs of the Hawaiian coastline are living, hidup, dan yang lainnya mati. Number 3. Untuk menjawab number 3 itu, kita pahami dulu soal dari number 3. Di depan, garis pantai Hawaii, garis pantai Hawaii itu sebagian hidup dan yang lainnya mati. Jadi ada A di sini, itu disebabkan others. Berarti A di sini, ada A di sini, berarti menunjukkan subjeknya adalah D. So what is the answer of number 3? So the answer of number 3 is A. Kita menggunakan kata while di sini, sementara beberapa types of coral reef
dari terumbu karang itu of, of the Hawaiian coastline are living, hidup. Others are dead, dan sebagian lagi yaitu mati. Kalau kita menggunakan some types of coral reefs, some types of coral reef, ini tidak tepat. Karena tidak ada kata penghubungnya. While ini masuk pada kata penghubung antara dua kalimat. Mana kalimat pertama? Yaitu while some type of coral reefs of the Hawaiian coastline are living. Ini adalah kalimat pertama. Kalimat yang kedua, other are dead. Others are dead. Dan yang lainnya mati. Kalau kita menggunakan jawaban B, jawaban B ini kurang tepat. Karena tidak ada penghubung. Kata yang menghubungkan atau menjelaskan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Begitu pula dengan C, saya kira kurang tepat. Apalagi yang D, ini sangat kurang tepat. So the answer for number C adalah yaitu while some type of coral reefs, sementara beberapa tipe dari terumbu karang of the Hawaiian coastlines are living, yaitu di garis pantai Hawaii itu hidup dan sebagian mati. For number 4. Number 4, nimbostratus cloud are thick. Jadi ini adalah awan nimbostratus thick, adalah awannya tebal. Dark gray clouds, awannya tebal, yaitu awannya yaitu berawan abu-abu gelap. Jadi warnanya the gray clouds. Bla bla bla. Forebone rain, yaitu sebagai pertanda akan hujan. So, what is the answer of number 4? Ini kelihatannya simple, but you need to think. Jadi kita atau you harus butuh waktu untuk berpikir. Kelihatannya is very simple, but actually difficult to answer untuk mendapatkan jawaban yang tepat. So, the answer of number 4 adalah yang B. Jawaban yang B ini adalah jawaban yang is very simple, tetapi kita juga harus memahami dari jawaban apa yang kita pilih. For number 4. Ini kita menggunakan jawaban which. Kenapa kita menggunakan jawaban which? Kita menggunakan jawaban which di sini, kita menggunakan personal pronoun, yaitu which di sini menunjukkan kata yang sebelumnya. Nimbostratus cloud are thick dark gray clouds which forebode rain, yaitu sebagai pertanda hujan. Kenapa kita tidak menggunakan what? No, tidak tepat. Karena which ini, nimbus cloud, ini adalah masuk pada kata benda. Kalau what day, sangat tidak mungkin. What day, karena what, no. Kalau kita menggunakan which day, I think it is very impossible. Do you understand number 4? So, kita masuk pada number 5. Some economists now suggest, beberapa pakar ekonomi sekarang yaitu berpendapat bahwa home equity loans are merely a new trap to push consumers beyond. Jadi beberapa pakar ekonomi saat ini berpendapat bahwa pinjaman ekuitas, rumah, merely hanyalah sebuah jebakan baru, a new trap, sebuah jebakan baru untuk mendorong
konsumen. Untuk mendorong konsumen melampaui. Melampaui apa? Kita pahami jawaban di bawah ini. They can afford. Mereka dapat mampu membeli. Mereka dapat mampu membelinya, ada it. Atau C, atau C, apa yang mampu, atau able to afford, atau mampu, seperti itu. So, what is the answer of number 5? Kita pahami untuk menjawab jawaban nomor 5. So, the answer is C. Some economists now suggest that home equity loan are merely a new trap. Beberapa pakar ekonomi saat ini berpendapat bahwa, jadi kita menerjemahkan adalah loan, kita pahami dulu, loan dari belakang, pinjaman ekuitas rumah, merely a new trap adalah jebakan baru, to push, untuk mendorong konsumen, untuk mendorong konsumen melampaui. So, jawabannya adalah apa yang mereka mampu beli. So, kenapa kita tidak menggunakan kata they can afford? Kalau kita menggunakan kata they di sini, maka double subject dong. Kalau kita menggunakan be juga double subject. Kalau kita menggunakan able to afford, ini tidak diperbolehkan. Karena sebelum able harus ada to be-nya. Maka jawaban yang tepat adalah C. What is affordable? Kita menggunakan personal pronoun. Kita menggunakan what, personal pronoun secara umum. Setelah itu, sebelum affordable, kita menggunakan is. So, the answer of number 5 adalah C. Okay, guys. I think that's all for episode 2 of the TOEFL test, discussing about the structure and grammar. So, thank you for watching. So, don't forget to subscribe to get more video or to get next video. So, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.